Ya. Terus loyal. Anak kita tidak loyal, yang diinginkan adalah loyal. Loyal itu apa? Adalah kesediaan karyawan dengan seluruh kemampuan, keterampilan, pikiran, dan waktu untuk ikut serta mencapai tujuan perusahaan dan menyimpan rahasia perusahaan serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan selama orang itu masih berstatus sebagai karyawan. Jadi Bapak dan Ibu, tadi Komatsu mengatakan membentuk attitude itu sepanjang karir. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar Bapak dan Ibu yang punya banyak pesaing, berarti dia punya banyak rahasia. Anak-anak kita itu kalau attitude-nya tidak bagus, bukan hanya tidak bermanfaat, tapi juga bisa merugikan perusahaan. Dia bisa menjadi agen ganda. Dia disodori sesuatu oleh pesaing perusahaan itu, diminta untuk mencuri data atau sebaliknya untuk melakukan sabotase di sebuah pabrik makanan misalnya, sama-sama pabrik susu. Anaknya cemplungin aja ini tong. Tahu-tahu kejadiannya seperti yang kemarin, misalnya ada anak-anak yang minum sirup langsung besoknya mati. Kan kenapa? Ya itu dia persaingan. Jadi Bapak dan Ibu, pandangannya itu persiapkanlah lulusan sesuai dengan kebutuhan. PKL menjadi ajang. Ini jawabannya. Jawaban umumnya ini. Persiapkan lulusan sesuai dengan kebutuhan mitra. Jadi itu yang harus kita kaji. Kita menyiapkan lulusan untuk siapa nih Bu? Ya untuk mitra. Makanya kurikulum kita harus sinkron dengan mitra. PKL menjadi ajang. Jadi Bapak dan Ibu, ketika anak kita akan berangkat PKL, itu karakternya sudah harus selesai. Pengetahuannya mungkin belum sempurna, keterampilannya belum sempurna, tapi karakternya nggak ada, harus selesai. Ikuti berbagai lomba yang bersentuhan dengan mitra, infokan berbagai peningkatan kualitas. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita di sekolah ini punya trik-trik yang insya Allah akan membentuk peningkatan, apakah itu pengetahuan, keterampilan, apalagi yang namanya karakter, kabarkan hal ini kepada mitra kita. Jadi menjaga hubungan baik itu bukan hanya sekedar telepon, anak kami mau PKL, kalau sudah selesai PKL telepon lagi, terima kasih, enggak begitu. Jadi ya seperti Bapak dan Ibu pingin apa ya? Pingin ngambil mantu kan? Biasanya kan diamati kan. Kalau Bapak dan Ibu ketemu calon mantu seminggu yang lalu tahu-tahu mau ngelamar, kira-kira panik nggak? Wah, ini manusia mana? Pastilah kita inginnya ada waktu untuk kita bisa mengamati. Industri juga. Bila industri melihat siswa adalah potensi keuntungan, maka industri akan berupaya dengan berbagai cara untuk mendapatkan lulusan. Itu sebenarnya sudah terjawab. Jadi kalau anak kita sesuai, pengetahuan oke, keterampilan oke, apalagi karakternya oke, ya sudah. Waktu dia pulang PKL pasti dia senyum-senyum. Kenapa senyum-senyum? Dia sudah ditawari, Pak, Eka, alhamdulillah nih, saya baru pulang PKL. Nanti saya kalau selesai lulus dari SMK 55 disuruh balik ke sana. Ngapain? Saya diterima. Berapa banyak pengalaman kita yang seperti ini? Ada? Pasti ya. Pasti ya. Tapi persentasenya kecil. Nah, itu masalah. Persentasenya. Maunya kita kan semua anak yang PKL udah, bahkan udah nggak usah balik, terusin aja di sini.
ujiannya ya udah nanti ujiannya diatur. Dulu ada yang begitu, tapi sekarang udah enggak. Dulu ada, karena memang kebutuhan tenaga kerja itu luar biasa. Sekarang kayaknya enggak. Kenapa? Nah ini juga banyak hal lah ya Bapak. Banyak hal. Tadi soal industri yang di Jakarta ini sudah orientasi anak kita itu tidak lagi kerja di industri besar, Toyota, pabrik, enggak. Ya, dia harus dikaji ulang, Bu Jamila, harus dibuat tuh semacam roadmap. Jadi kalau kita masih mempertahankan otomotif, masih mempertahankan listrik, apalagi multimedia. Nah, anak-anak ini nanti mau jadi apa? Apakah mau bekerja di industri atau mau bekerja di kantor? Ada nggak anak mesin kerja di kantor-kantor? Ada. Karena di Jakarta ini banyak sekali perusahaan-perusahaan bidang teknik. Dia butuh anak mesin, dia butuh anak listrik. Nah, tapi kan ada perubahan. Kompetensinya tidak lagi mengarah kepada kompetensi produksi, tapi kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan dia untuk membuat perencanaan. Berubah. Nah ini kan harus dikaji. Kalau mau untuk ke pabrik ya anak kita harusnya didorong ke Bekasi sana, Kerawang, Cikarang. Rugi nggak DKI Jakarta membiayai anak kita lalu dia kerja di Kerawang? Sebenarnya rugi, karena dia tidak secara langsung akan memberikan kontribusi pajak kepada Pemda. Rugi. Makanya kalau bagi keluarga sih nggak ada masalah, yang penting anak saya kerja. Tapi bagi Pemda mestinya dia berhitung, buat apa nih saya biaya SMK mahal-mahal, setelah dia lulus kontribusi pajaknya bukan buat daerah, bukan buat DKI, tapi malah buat Jawa Barat. Kalau Pemda kita berpikir setajam itu, tapi saya tidak tahu apakah sudah begitu. Nah ini Bapak dan Ibu, tadi saya katakan, tambah lagi ya bahwa image tentang anak Jakarta tadi ini ya, image ini kuat sekali, sehingga Bapak dan Ibu kita tadi menjadi ukuran bahwa ke Jakarta ini datang juga anak SMK dari Semarang, dari Jogja, dari Surabaya, kota-kota besar lainnya, Blitar, dari Bandung, dari Bogor, dari mana lagi, dari Bali, dari NTB ya, dari Sumatera kali, semua datang ke sini. Anak-anak yang datang ke sini mestilah anak-anak yang terbaik. Mestilah anak. Dan mereka itulah yang menjadi pesaing anak-anak. Nah, saya ulang, kalau ukuran keberhasilan kita adalah keterserapan, sementara kita punya tantangan sebesar ini, kira-kira soal karakter ini penting nggak? Penting saja. Sangat penting banget. Nah, jadi harus ada itu. Penting banget. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita membentuk karakter selama ini? Apakah mencerminkan kegawat daruratan ini? Nah, itu pertanyaan. Upacara dari dulu upacara, cium tangan dari dulu cium tangan, seragam dari dulu. Berarti tidak cukup, harus ada gerakan khusus.
Dan ini harusnya menjadi programnya dinas, bukan hanya sekolah, dinas. Karena coreng-morengnya ini bukan hanya tentang SMK 55, gitu kan? Kan bukan hanya SMK 55. Semua SMK dicop anak SMK DKI apalagi yang teknologi itu adalah biang kerok berkelas. Nah itu kan harus kita perbaiki. Jadi gerakan, gerakan. Nah saya menawarkan Bapak dan Ibu beberapa hal. Kalau misalnya dinas tidak, ya udahlah. Berarti sekolah-sekolah binaan saya saja yang ada di Jakarta Utara yang saya himbau untuk punya perhatian dalam masalah ini. Karena industri memang masih lebih banyak ada di wilayah Jakarta Utara. Nah tadi saya tawarkan ini solusi yang akan dijalankan haruslah tadi low price. Biasalah kalau ada kegiatan tambahan kan nanti pembiayaannya meningkat. Jadi haruslah yang low price, tidak ribet, melibatkan semua siswa, orang tua dan guru, terukur. Jadi semua kegiatan yang sifatnya mau meningkatkan karakter tadi atau attitude tadi haruslah satu program kegiatan yang kita beritahukan juga ini kepada para orang tua. Karena kan kita tahu di sekolah